Pagi, kelas 7A. Pagi, Miss. Ada yang tidak kelas 7A? Boleh meninggalkan Zoom ini ya, dan ikuti Zoom-nya sesuai dengan jadwal masing-masing. Oke, on kamera, Brian, Hailey, Ananda, Kin, Marcos, Stephen, Hailey. Jadi mau absen dulu. Masih 24 yang bergabung. Miss mau absen dulu, tunggu ya. Oke, kita belajar biologi. Kita sambung yang semalam tentang jaringan sel hewan. Hailey, on kamera, Edward, Carol, Joshua. Oke, on kamera ya. Xavier, kamu di mana, Xavier? Carol. Oke, sudah 30 orang. Oke. Biologi. Ini tes. Kita tes pagi ya. Kita ulang dulu jaringan tumbuhan. Mana jaringan tumbuhan? Apakah masih ingat? Jaringan tumbuhan. Jaringan parenkim. Jaringan dasar. Itu jaringan apa, Karina? Oh, wait. Belum mute ya? Oh. Sebentar ya. Oke. 23 share screen. Nih, ayo Miss mau tanya dulu. Apa itu jaringan dasar, Karina? Patricia, masih ingat jaringan dasar? Seperti halnya namanya, jaringan dasar atau Karina, dengar Miss kan, Karina? Oke. Parenkim, Miss. Iya, jaringan dasar atau parenkim itu jaringan yang bagaimana? Seperti halnya namanya, jaringan dasar. Berarti dia itu sebagai penopang. Saya, jaringan dasar, dia sebagai penopang. Yang mana letaknya? Ini. Setelah epidermis, di bagian dalam dari epidermis. Jaringan dasar atau penopang. Jaringan dasar atau parenkim ini ada dua dia, yaitu apa? Coba Miss mau tanya Joshua Marpaung. Jaringan dasar atau parenkim ini kan dia ada dua, Miss katakan. Apa saja dia?
Jaringan epidermis. Bukan epidermis, jaringan dasar yang Miss tanya. Jaringan epidermis kan paling luar. Selanjutnya di dalam epidermis ada parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini dia kan ada dua, Miss katakan. Ayo, jaringan apa dia? Jaringan pengangkut. Oh, tidak. Jaringan pengangkut itu xilem dan floem. Jaringan apa setelah jaringan epidermis? Yaitu palisade dan bunga karang. Ingat ya. Kan semalam udah misulang lagi nih palisade. Setelah epidermis ada palisade. Disinilah terjadi yang namanya proses fotosintesis. Karena di palisade ini banyak sekali terdapat klorofil. Oke? Nah, jaringan pengangkut, Miss mau tanya dulu. Aldrik, halo Aldrik, kamu di mana Aldrik? Aldrik. Aldrik, bisa dengar Miss? Semua on kamera ya. Oke, jaringan pengangkut pada tumbuhan. Ini adalah struktur daun ya. Yang di sini itu adalah struktur daun. Coba Miss mau tanya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut apa? Aldrik. Ada apa dia jaringan pengangkut? Ada yang namanya xilem dan floem. Aldrik. Ya. Ya, Bu. Xilem dan floem. Kalau xilem dia bagaimana? Kalau floem dia bagaimana? Kalau xilem dia lupa. Iya, Bu. Oke, siapa yang mau? Siapa yang tahu? Coba sebelum kasih slide-nya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dari kalian 7A? Jaringan pengangkut, xilem dan floem. Xilem dia mengangkut apa? Floem dia mengangkut apa? Coba. Siapa yang tahu sebelum Miss tunjuk? Gracia, si Hotang. Oke, Gracia. Kalau floem dia mengangkut air dan mineral. Kalau xilem dia mengangkut fotosintesis, Miss. Kalau xilem Mengangkut air dan mineral. dari mana? Xilem, kalau itu apa namanya? Xilem mengangkut air dan mineral dari Dari itu yang dari apa tuh namanya? akar Ya, akar. menuju Terus menuju tuh. Hah? Hah? Menuju kemana? Jadi gini intinya kan tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Dia akan menyerap air dari mana? Dari dalam tanah. Jadi yang mengangkat itu siapa? Xilem. Xilem itu akan mengangkat air dan mineral dari akar. Di mana terjadi proses fotosintesis? Di daun. Jadi dia akan mengangkat air dan mineral dari akar menuju ke daun. Lalu setelah melakukan proses fotosintesis kan akan dihasilkan makanan ya kan. Nah, yang mengangkut itu siapa? Si floem. Floem akan menyebarkan ke seluruh tubuh dari tumbuhan tersebut. Oke? Bisa ya? Ya, Miss. Bedanya. Oke. Itu sekedar ya jaringan tumbuhan. Oke, kita lanjut masuk ke jaringan hewan. Jaringan hewan
Semalam kita udah belajar sampai yang pertama tadi, Miss ingatkan dulu kalau jaringan itu dia sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan itu akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita udah belajar kalau jaringan hewan itu ada jaringan epitel, jaringan otot, tulang, ikat, darah. Nah, selanjutnya jaringan hewan. Semalam kita udah belajar jaringan epitelium. Jaringan epitelium itu adalah jaringan yang kalau pada tumbuhan dia seperti jaringan epidermis. Kalau pada jaringan hewan dia disebut jaringan epitelium. Nah, jaringan ini jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar tubuh dan organ. Pasti kalian pernah lihat gambar kayak jantung, hati. Itu pasti dilapisi oleh jaringan. Nama jaringannya itu yaitu jaringan epitelium. Nah, jaringan epitelium itu pada seluruh tubuh kita itu berbeda-beda. Nanti kalian akan pelajari. Nah, yang penting kalian tahu kalau bentuk dari jaringan epitel itu susunan selnya rapat dan berdekatan. Nanti jenis jaringan epitelium itu beraneka ragam. Ada dia yang silindris, bersilia, pipis berlapis, pipis selapis, silindris selapis sesuai dengan masing-masing organnya. Oke? Yang penting yang kalian ingat adalah jaringan epitelium itu adalah jaringan yang fungsinya melindungi tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Sama seperti kita. Kan Miss bilang kalau epitelium itu seperti kulit. Kulit kita kan penerima rangsangan. Nah, jadi jaringan epitelium ini pun pada sel dia penerima rangsangan dan pelindung organ tubuh yang di dalamnya. Oke? Ingat ya, ciri susunannya itu rapat. Ini bisa dilihat gambarnya, rapat. Jadi sel yang sejenis akan bergabung membentuk sel yang susunannya rapat seperti ini. Oke? Nah, jaringan yang selanjutnya kan kita udah belajar jaringan otot. Jaringan otot itu ada 3, jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Semalam udah kita bahas yang ini dia, gambar dari masing-masing jaringan otot. Jaringan otot polos, ini yang otot lurik, ini yang otot jantung. Jaringan otot jantung itu seperti dia bercabang. Dia mirip dengan otot lurik, tapi dia bercabang. Kita lihat satu-satu. Nah, jaringan otot polos. Oke, jaringan otot polos. Dia jaringan yang terdapat pada organ tubuh seperti usus kita, lambung, ginjal, dan hati. Banyak lagi organ-organ tubuh kita. Dan bentuknya itu lihat. Jadi nanti kalau Miss suruh kalian gambarkan, dia berujung runcing. Ada inti di tengah. Jaringannya itu berujung runcing, ada inti di tengah. Dia bekerja secara otonom. Bekerja secara tidak sadar. Jadi kita tidak memerintahkan dia untuk bekerja. Oke? Seperti halnya di saat kita makan, lambung kita akan otomatis bekerja kan. Setelah itu dia akan menyalurkan ke usus, lalu nanti akan terjadi proses penyerapan, dan itu tidak kita atur lagi. Tubuh kita secara otomatis, secara otonom bekerja. Oke, ini adalah otot polos. Bisa ya, paham sampai sini? Ada yang ingin ditanya? Jaringan yang selanjutnya jaringan lurik. Nah, ini dia terletak pada rangka atau tulang kita. Dia kayak melekat pada rangka atau tulang. Dia ini, lihat gambarnya, berinti banyak di tepi. Di tepinya. Kalau tadi otot polos dia di tengah. Kalau ini intinya itu di tepi. Dan mempunyai pita melintang gelap. Disebut miosin. Pita melintang yang terang itu aktin. Oke. Dia bekerja sesuai dengan kehendak kita. Seperti kita mau mengangkat tangan kan diatur oleh otak kita kan. Mau mengangkat tangan, dia bekerja sesuai kehendak kita. Dia tidak bekerja secara otonom. Oke, itu bedanya jaringan lurik. Jaringan otot lurik. Lalu selanjutnya ada jaringan jantung. Nah, ini hanya terdapat di jantung. Ingat ya, jaringan jantung hanya terdapat di jantung, jaringan otot jantung. Dia strukturnya mirip dengan otot lurik.
Tadi ada yang gelap, ada yang terangnya. Yang gelap tadi aktin. Yang gelap miosin, yang terang itu aktin. Dia mirip seperti otot lurik, tapi bercabang. Dia ada cabangnya seperti bercabang, dia bekerja secara otonom. Oke? Sama seperti kayak lambung, hati, kan bekerja secara tidak kita perintahkan. Jantung juga bekerja secara tidak kita perintahkan, kan? Dia akan memompa darah, memompa oksigen sesuai dengan pekerjaannya, memompa darah ke seluruh tubuh kita tanpa harus kita perintahkan. Oke? Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu dia tersusun dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Jadi gambar dari sel saraf itu seperti ini. Oke, dia ada nukleusnya, ada intinya, ini ada seperti penerima rangsangannya. Ini nanti yang akan menerima rangsangan, seperti kaki-kakinya. Jaringan ini jaringan tersusun dari sel saraf. Oke. Dan jaringan sel saraf ini dia panjang. Nanti ini bertemu lagi ke bawah, dia panjang terus bersambung-sambung. Jadi tersusun dari sel-sel saraf ya, atau neuron yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Dia fungsinya bisa menerima rangsangan dari lingkungan, lalu menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh. Misalnya, saat kita dicubit, pasti kita akan terasa sakit. Itu ada prosesnya. Jadi akan diterima rangsangan, lalu nanti akan disalurkan ke otak kita. Nanti otak kita akan langsung memberikan perintah supaya kalau kita dicubit pasti tangan kita langsung kita tarik, kan? Itu adalah kerja dari sistem saraf. Saat kita dicubit langsung terasa sakit, otak kita akan bekerja, lalu akan memerintahkan tangan kita seperti langsung kita tarik karena itu sakit. Atau saat kita menyentuh tanpa sengaja menyentuh benda yang panas, pernah nggak kalian misalnya tersentuh benda yang panas? Pasti akan secara otomatis seperti kalian tarik, kan? Itu adalah kerja dari sistem saraf. Jadi saat kulit kita menerima rangsangan, langsung disambungkan oleh neuron-neuron ini langsung disambungkan. Jadi saraf ini dia sel saraf ini, jaringan saraf ini terhubung, tersambung-sambung begitu. Nanti akan mengirimkan sinyalnya ke otak, lalu otak akan langsung memberikan balasan bahwa kita tuh harus menarik tangan kita gitu. Makanya saat kita menyentuh benda panas, kan secara otomatis kita tarik. Itu sudah mendapat perintah dari otak. Meresponnya melalui dari otak. Jadi bagian saraf itu ada neuron sensorik, neuron motorik, neuron konektor. Oke? Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu ada jaringan ikat tulang rawan, lalu ada jaringan tulang keras, jaringan darah, ada jaringan getah bening. Jaringan ikat, yang pertama, jaringan ikat tulang rawan. Dia mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya tendon. Tendon itu yang menghubungkan otot dengan tulang. Ini tendon. Otot kita ini, muscle, dengan tulang. Jadi itu ada jaringan ikat namanya. Contohnya tendon. Ini selanjutnya ada ligamen. Dia menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi tulang ini dengan tulang yang di bawah, dia terhubung oleh ligamen. Jadi jaringan ini mengikat jaringan agar tetap pada tempatnya. Supaya tulang di paha kita ini bergabung dengan tulang di betis, dia ada ligamen menghubungkan supaya dia tetap pada tempatnya.
Jadi kalau misalnya kita patah tulang, mungkin yang patah itu ligamennya, makanya nanti tulang kita tidak bersatu kan. Nah, itulah fungsinya. Kalau dia yang menghubungkan otot dengan tulang disebut tendon. Jadi tulang kita ini akan berhubungan dengan otot, itu yang menghubungkannya disebut tendon. Oke? Bisa lihat gambarnya kan? Bisa lihat perbedaannya kan? Kalau tulang dengan tulang dihubungkan oleh ligamen, kalau tulang dengan otot dihubungkan oleh tendon. Ini adalah fungsi jaringan ikat. Oke? Selanjutnya, dia tadi sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat bagian jaringan dan organ. Dia pelindung juga, pelindung atau proteksi ya. Dia menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah mati. Tuh, itu dari fungsi dari jaringannya. Jadi setiap selnya akan melakukan tugas itu. Oke, jaringan tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Dia fungsinya melindungi alat tubuh yang lemah, seperti tulang daun telinga, tulang hidung, dan tulang keras pada persendian. Coba pegang telinga kalian. Tulang rawan. Dia itu tulangnya seperti elastis, seperti dia lembek gitu kan, tersusun dari tulang-tulang rawan. Oke, dia melindungi tubuh yang lemah, seperti di hidung kita, di telinga, dan di persendian. Lihat, ini dia di persendian kita, ada tulang rawan. Yang putih ini, oke, tulang rawan dibentuk di sini, di sisi ini. Dia untuk melapisi tulang kita. Dia fungsinya melindungi tubuh yang lemah. Itu fungsi dari tulang rawan. Oke? Ada yang ingin ditanya? Selanjutnya ada tulang keras. Semua dari bagian tubuh kita itu tersusun dari sel ya. Nah, selnya tadi Miss katakan kan bergabung membentuk jaringan. Nah, inilah dia jaringan tulang keras. Tersusun dari sel-sel tulang yang bersifat keras. Karena dia mengandung banyak zat kapur. Tulang yang keras itu dia tersusun dari sel yang bersifat keras karena mengandung banyak zat kapur. Jadi zat kapur itu yang menyebabkan tulang kita bisa mengeras. Jaringan tulang keras, di dalamnya ada sumsum tulang, ada tulang spons. Di sini dia tulang rawan. Biasa tulang rawan itu seperti kayak di persendian, karena dia akan menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain, supaya kita bisa bergerak. Supaya tulang itu keras. Jadi supaya dia bisa bergerak, biasanya ada tulang rawan untuk melindungi supaya tidak lecet. Ya, itulah fungsi tulang rawan. Coba bayangkan aja seperti pintu yang terus dibuka tutup. Kalau tidak ada tulang rawan, bisa luka kan? Jadi fungsi tulang rawan itu untuk melindungi. Oke? Contohnya ada tulang keras itu, ada tulang lengan kita, tulang dada, tulang betis, pokoknya tulang yang keras, itulah contoh dari tulang keras, jaringan tulang keras. Ingat ya, dia mengandung banyak zat kapur. Itulah yang menyebabkan dia menjadi keras. Oke? Ini ada yang nanya, Miss cita-citanya jadi dokter ya? Selanjutnya, ini dia tulang rawan. Sebagai alat gerak pasif, tulang-tulang kita, ya karena kita yang mengatur, kita menggerakkan tubuh diatur oleh otak. Kita mau melangkah, kita mau duduk, kita mau mengangkat tangan, kan diatur oleh otak kan. Jadi dia sebagai alat gerak pasif.
Lalu melindungi alat-alat tubuh yang penting. Oke, selanjutnya jaringan darah. Nah, jadi darah kita terdiri atas plasma dan butiran darah. Jadi butiran darah kita itu terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ada 3 ya, eritrosit, leukosit, trombosit. Eritrosit itu keping darah merah, leukosit, keping darah putih, dan trombosit, keping darah. Eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah. Fungsi yaitu untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan sari makanan, zat sisa, dan hormon. Jadi, kalau kita makan, jadi kan setelah kita makan, pasti makanan itu diolah di lambung kan? Di lambung, nanti setelah diolah di lambung, lalu masuk ke usus. Setelah di usus, nanti akan terjadi proses pencernaan selanjutnya dibantu oleh enzim. Nah, setelah itu, makanan kan bisa diserap. Yang menyerap itu apa, Miss? Yang menyerap itu adalah ini, darah. Darah nanti yang akan menyerap sari-sari makanan untuk dibawa ke yang Miss katakan semalam. Setelah diserap oleh darah, nanti dia akan dimasukkan ke apa? Sel apa? Untuk dia diubah menjadi energi. Adriel, masih ingat sel apa? Yang dia nanti akan mengubah menjadi energi. Sel apa yang berfungsi itu? Apa, Miss? Sel yang fungsinya untuk mengubah sari-sari makanan kita menjadi energi. Sel apa? Sel apa? Nggak kedengaran, Miss. Sel yang dia berfungsi untuk mengubah zat makanan kita menjadi energi. House of energy. Miss katakan semalam house of energy itu fungsi dari sel apa? Ada yang tahu? Mito apa, Adriel? Mitoplasma ya, Miss. Tidak ada mitoplasma. Yang ada sitoplasma. Yang ada lagi mitokondria. Ingat ya? Mitokondria, oke? Christine. Tadi kamu angkat tangan ya? Christine. Hai, Christine. Ya, Berwin ini jawab mitokondria. Bukan sitoplasma ya, Yobel. Mitokondria, house of energy. Jadi dia di situ nanti akan di mitokondria itu nanti akan dihasilkan energi. Oke? Ada yang nanya, Miss, lambung ada tulang nggak? Lambung kan organ. Iya kan? Lambung itu adalah organ tubuh kita. Dia tidak mengandung sel tulang. Oke? Sel tulang. Yang mengandung sel tulang itu ya tulang kita. Tulang kayak ini. Kan yang tulang keras itu ya yang mengandung zat kapur. Tengkorak, kepala, jari, tulang tangan kita ini, lengan, tulang dada, itu yang mengandung jaringan tulang keras. Kalau lambung, dia itu tidak tersusun oleh jaringan tulang. Dia juga tidak tersusun oleh jaringan tulang rawan. Oke? Dia tersusun atas sel-selnya yang menyusun lambung. Tidak ada jaringan tulang di situ. Oke?
Seperti yang halnya di lambung. Yang ada di lambung misalnya jaringan apa? Jaringan epidermis jelas. Lalu jaringan apa lagi? Lambung kita tadi bekerja secara otonom kan, berarti ada jaringan otot polos di lambung kita. Jadi kan satu organ itu tersusun atas banyak jaringan. Jadi dia saling bekerja sama supaya organ itu bisa bekerja. Ingat ya, yang pertama itu adalah sel. Sel yang sama membentuk jaringan. Jaringan itu banyak. Nah, jaringan nanti akan bergabung membentuk organ. Contohnya tadi di lambung, ada jaringan apa aja di lambung? Ada jaringan otot polos, karena dia bekerja secara otonom kan lambung kita. Lalu, jaringan apa lagi yang ada di lambung? Ada jaringan epitelium, karena bayangkan aja lambung kita kan ada pelindungnya dia. Seperti kita pelindungnya kulit. Nah, jaringan lambung itu pasti ada jaringan epitelium. Oke? Di lambung pasti ada jaringan epitelium, lalu ada jaringan otot polos. Pasti ada jaringan sarafnya juga. Lalu apa lagi? Ini, ada jaringan darah. Fungsinya untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida dari sari makanan, zat sisa, dan hormon. Jadi di lambung kita juga ada jaringan darah. Jaringan yang mengangkut oksigen. Jadi nanti oksigen yang kita hirup akan diikat oleh ini, keping-keping darah ini, jaringan ini. Pokoknya butiran darah ini akan mengandung eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jaringan limfa selanjutnya. Jadi jaringan limfa ini adalah terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh limfa. Jaringan limfa, ini pembuluh limfa. Dia mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Jadi lemak kita diangkut oleh ini dia, nama jaringan limfa. Terdiri atas cairan limfa. Ini cairannya akan ada di dalam jaringan limfa ini yang berfungsi untuk mengangkut lemak dan pertahanan tubuh kita. Oke? Nah, limfa ini berasal dari plasma darah kita yang keluar dari kapiler dan nanti dialirkan oleh pembuluh limfa. Ya, jadi limfa itu berasal dari plasma darah. Nanti dia akan keluar dari kapiler dan akan dialirkan ke pembuluh limfa. Oke ya, ada yang ingin ditanya tentang jaringan hewan? Ada yang ingin ditanya? Jadi jaringan darah kita ini terdiri dari plasma dan butiran darah ya. Terdiri atas plasma dan butiran darah. Jadi butiran darah kita itu ada eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah. Dan leukosit itu sel darah putih. Lalu keping darah atau trombosit. Kalau dia jaringan limfa, dia bedanya terdiri atas cairan limfa. Dia beredar pada pembuluh limfa kita, berfungsi untuk mengangkut lemak. Nah, limfanya itu berasal dari plasma darah. Plasma darah yang keluar dari kapiler dan nanti akan dialirkan oleh pembuluh limfa. Jadi limfa ini punya pembuluhnya sendiri, tempat dia mengalir. Ini dia. Dia punya pembuluh sendiri, pembuluh limfa namanya. Nah, di dalam pembuluhnya itu ada cairan limfa yang berfungsi untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Pembuluh limfa itu atau disebut juga cairan getah bening. Berasal dari plasma darah kita yang keluar dari kapiler dan dialirkan oleh pembuluh limfa. Ingat ya. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Ada yang ingin ditanya?
Ada yang ingin ditanya? Atau Miss yang nanya? Gilbert. Halo Gilbert. Ya, Miss. Sudah paham tentang jaringan hewan? Tadi jaringan penyokong ada apa aja? Jaringan penyokong. Ingat ya, sesuai namanya, jaringan penyokong itu berfungsi untuk menopang tubuh. Untuk menopang tubuh kita. Jaringan penyokong ada 4. Jaringan ikat, tulang rawan, fungsinya untuk mengikat, namanya saja juga jaringan ikat, fungsinya mengikat. Lalu jaringan tulang keras, yaitu jaringan tulang kita. Tulang-tulang kita tersusun atas jaringan-jaringan juga. Ada jaringan yang dia mengandung banyak zat kapur sehingga menyebabkan tulang kita itu kan keras. Ada lagi jaringan apa namanya? Jaringan darah. Jadi tubuh kita ini tersusun atas banyak jaringan. Udah dari jaringan epidermis, jaringan ikat, jaringan penyokong, jaringan tulang. Seperti halnya di dalam tulang kan ada, lihat, ini ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini akan mengandung banyak pembentukan sel darah merah di sini. Jadi di dalam tulang kita itu nanti akan terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Nah, ini tadi tulang spons itu biasa ditemukan di ujung-ujung tulang. Oke. Oke, sampai di sini Miss mau absen dulu. Sebelum tutup, jangan keluar dulu ya, Miss mau absen. Jadi pembelajaran kita sampai sini, nanti dibaca ulang bukunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye.